Saya Bagus Panjadityawan. Dan saya Anindita Arumsari. Selamat datang di Podcast Lebih Pintar. Membuat kamu menjadi lebih pintar. Pernah kepikiran gak sih liburan lama gitu di Australia, tapi sambil bisa kerja juga? Jadi bisa nambah uang saku, mungkin malah nabung. Nah, ada program namanya Working Holiday Visa atau WHV Australia. Mungkin ini jawabannya. Kali ini kita mau kupas tuntas nih soal WHV ini, khusus buat Anda WNI yang penasaran. Iya, tepat sekali. Kita udah coba kumpulin info dari berbagai sumber ya. Ada situs resmi pemerintah Australia, Indonesia, terus artikel berita, sampai pengalaman orang langsung, biar Anda dapat gambaran lengkap soal WHV subkelas 462. Nah, ini jenis yang relevan buat WNI. Oke, jadi misi kita hari ini ya, membekali Anda dengan pemahaman mendalam lah. Apa sih WHV itu sebenarnya? Siapa aja yang boleh ikut? Terus syarat-syaratnya, nah ini bakal kita detailin banget. Betul. Terus gimana proses daftarnya? Yang katanya lumayan menantang itu, biayanya berapa? Sampai nanti kerja dan hidup di sana itu gambarannya kayak apa? Siap ya? Mari kita mulai bedah bareng-bareng. Siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. WHV ini kan bukan sekedar visa liburan biasa aja gitu. Apa sih bedanya? Jadi gini, WHV, Working Holiday Visa, itu intinya izin tinggal sementara. Anda bisa tinggal di Australia, tujuan utamanya sih liburan. Tapi enaknya itu dikasih hak juga buat kerja secara legal. Oh, bisa kerja ya? Iya, bahkan bisa juga sambil ambil kursus singkat gitu. Tujuannya sih bagus ya buat pertukaran budaya antar negara. Nah, kerjasama WHV antara Indonesia sama Australia ini udah lumayan lama loh, jalan dari 2009, jadi bukan program baru. Oke, udah cukup lama ya berarti. Durasinya setahun ya kalau nggak salah untuk visa pertama, tapi dengar-dengar bisa diperpanjang juga. Betul, visa pertama itu berlaku 12 bulan. Nah, yang menarik memang ada kemungkinan buat diperpanjang. Bisa untuk tahun kedua, bahkan tahun ketiga. Tapi ya itu, ada syarat-syarat khusus yang mesti dipenuhi. Biasanya sih terkait jenis pekerjaan sama lokasi kerja pas tahun pertama. Jadi kesempatannya lebih lama buat tinggal kerja sambil liburan. Menarik itu. Nah, ini penting banget nih buat WNI. Jadi Australia itu punya dua jenis utama WHV. Ada subkelas 417 sama 462. Oke. Buat kita, warga negara Indonesia, yang berlaku itu hanya subkelas 462 Work and Holiday Visa. Ini beda sama 417 yang biasanya buat warga negara kayak dari Inggris atau Kanada gitu. Oh gitu. Apa bedanya yang paling utama antara 462 buat kita sama 417 itu? Ada beberapa beda kunci sih. Untuk subkelas 462 yang kita bahas ini, pertama, ada syarat kualifikasi pendidikan. Minimal itu setara D3. Pendidikan ya? Iya, terus kedua, wajib buktiin kemampuan bahasa Inggris, minimal level fungsional. Nah, biasanya ini lewat tes kayak IELTS. Oke. Dan yang ketiga, ini khas banget. Kita perlu surat dukungan dari pemerintah Indonesia, namanya SDUHV. Nah, umumnya 3 syarat ini nggak ada di visa 417. I see. Lebih banyak syaratnya ya buat kita. Oke, sekarang bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Siapa aja sih yang bisa daftar? Syarat utamanya apa aja? Usia pasti ngaruh kan ya? Tepat, usia itu salah satu filter utama. Jadi Anda harus berusia antara 18 sampai 30 tahun. Penting nih, patokannya itu pas Anda mengajukan aplikasi. Oh, pas apply ya? Iya, jadi kalau misalnya umur 30 tahun, tapi belum ulang tahun ke-31 pas apply, itu masih bisa, masih aman. Oke, noted. Nah, biar gampang diingat, kita coba kelompokkan ya syarat-syarat utamanya dari info yang kita punya. Pertama, ini kriteria personal dasar. Oke. Jelas ya, mesti warga negara Indonesia, punya paspor Indonesia yang masih berlaku cukup lama. Idealnya sih lebih dari setahun. Oke. Terus tadi, usia 18-30 tahun inklusif, dan status pendaftarannya sebagai individu, jadi nggak bisa bawa anak tanggungan. Oke, itu basicnya. Terus ada kriteria kemampuan dan finansial kan? Nah, betul. Kedua, kriteria kemampuan dan finansial. Yang pertama tadi soal pendidikan, ini syarat khusus 462 ya. Minimal udah lulus D3 atau setara. Kalau masih kuliah S1 gimana? Nah, kalau masih kuliah S1, syaratnya itu sudah menyelesaikan minimal 2 tahun studi. Nanti harus ada buktinya, transkrip atau KHS gitu. Oke, siap. Terus soal bahasa Inggris? Iya, harus ada bukti kemampuan bahasa Inggris minimal level fungsional. Nanti kita bahas deh skor tesnya apa aja yang diterima. Sip.
Terus yang soal dana. Nah, ini juga penting. Harus bisa nunjukin punya dana yang cukup buat biaya hidup awal. Minimalnya itu AUD 5.000. AUD 5.000 ya, itu sekitar 50 jutaan lebih ya, tergantung kurs. Iya, betul. Buktinya biasanya pakai rekening koran atau bisa juga surat referensi dari bank. Oke. Nah, yang ketiga, kriteria soal karakter dan kesehatan. Yap. Ketiga, kriteria karakter dan kesehatan. Anda harus dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. Nanti ini perlu dibuktikan lewat medical check up, tapi nggak di sembarang tempat, harus di panel dokter yang ditunjuk sama Australia. Oke, ada tempat khususnya ya? Iya. Terus nggak punya catatan kriminal serius, buktinya pakai SKCK, minimal tingkat Polda. SKCK Polda, oke. Terus soal riwayat visa, Anda belum pernah dapat WHV Australia sebelumnya. Terus nggak punya riwayat visa Australia yang pernah dibatalin atau ditolak. Nanti pas apply juga harus setuju sama Australian Value Statement. Oke. Nah, ada lagi nih yang tadi disebut syarat administratif khusus buat WNI. Nah, ini dia yang paling krusial buat kita. Yang keempat, syarat administratif khusus WNI, SDU WHV. SDU WHV. Surat dukungan untuk work and holiday visa. Ini kayak tiket prakualifikasi gitulah. Wajib didapat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia sebelum Anda bisa lanjut apply visa ke Australia. Tanpa SDU WHV ini, aplikasi visa Anda nggak akan diproses sama sekali. Wah, oke. Ini penting banget berarti ya. Jadi SDU WHV ini kunci pertama. Syaratnya lumayan banyak dan detail ya ternyata. Sekarang kita masuk ke proses pendaftarannya deh. Katanya ini bagian yang paling bikin deg-degan, paling menantang. Ada 2 tahap utama kan ya? Urus SDU WHV dulu di sini, baru apply visa ke Australia. Tepat sekali. Prosesnya memang 2 tahap gitu. Nah, tahap pertama itu yang sering dibilang paling menegangkan. Berburu SDU WHV dari Ditjen Imigrasi kita. Berburu ya istilahnya. Iya, karena kuotanya itu terbatas. Prediksinya sih buat 2025 sekitar 5.000 kuota. Dan jadwal pembukaannya itu sering jadi mendadak banget diumuminnya. Biasanya lewat situs sduwhv.imigrasi.go.id atau Instagram mereka @ditjenimimigrasi. Wah, mendadak. Iya, makanya persaingannya itu ketat banget. Sering disebutnya war kuota. War kuota. Jadi kuncinya harus siap sedia dokumen dari jauh-jauh hari dan pas pengumuman keluar langsung gerak cepat gitu ya? Banget. Persiapan dan kecepatan itu kunci utama di tahap ini. Langkah-langkah umumnya buat dapat SDU WHV ini kira-kira gini. Gimana tuh? Pertama, ya pantau jadwal. Mesti rajin cek pengumuman resmi kapan pendaftarannya dibuka. Biasanya sih sekitar Juli, tapi ya nggak ada yang pasti. Oke, pantau terus. Kedua, pas udah dibuka, registrasi online cepat. Langsung serbu situs SDU WHV Imigrasi, karena kuota itu bisa ludes dalam hitungan menit atau jam aja. Wah, secepat itu ya? Ya. Ketiga, unggah dokumen digital. Semua dokumen yang tadi disebutin itu mesti udah siap dalam format digital. Pas foto, paspor, IKTP, bukti pendidikan, sertifikat bahasa Inggris, bukti dana AUD 5.000, surat pernyataan keabsahan yang pakai materai, SKCK. Perhatiin juga format filenya PDF, JPG, PNG, sama ukuran maksimalnya. Oke, dokumen harus siap tempur. Betul. Keempat, tunggu verifikasi. Setelah submit, ya tinggal tunggu proses verifikasi dari imigrasi. Kalau data Anda lolos verifikasi dan Anda kebagian kuota, nanti SDU WVCHV akan diterbitkan. Tapi ingat ya, dapat SDU WVCHV ini belum jaminan dapat visa. Ini baru langkah awal, tiket buat lanjut ke tahap berikutnya. Oke, anggaplah war kuota berhasil dimenangkan, SDU WVCHV sudah di tangan. Langkah selanjutnya, baru deh kita mengajukan visa subclass 462 ke pihak Australia. Nah, ini gimana prosesnya? Oke, tahap kedua ini prosesnya dilakukan sepenuhnya online lewat portal namanya IMI Account di situs resmi Departemen Dalam Negeri Australia. Alamatnya imi.homeaffairs.gov.au. Oke, full online ya? Iya, langkah utamanya gini. Pertama, siapkan dokumen lagi. Beberapa dokumen mungkin sama kayak buat SDWHV, tapi ada juga yang beda atau butuh format spesifik. Yang pasti perlu itu paspor, pas foto standar visa Australia, ukurannya beda dikit biasanya,
SDWHV yang udah terbit tadi, nah ini, surat referensi bank asli yang ada tanda tangan pejabat bank dan capnya. Ini beda sama rekening koran biasa, mesti minta khusus ke bank. Oh, surat referensi khusus ya? Iya, terus bukti pendidikan lagi, kalau ijazahnya nggak bilingual perlu terjemahan tersumpah, hasil tes bahasa Inggris, akte lahir atau kartu keluarga. Ini juga kalau nggak bilingual perlu terjemahan tersumpah. Lumayan juga ya persiapannya. Kedua, buat atau login ke IMI account. Kalau belum punya, daftar dulu. Kalau udah, tinggal login. Oke. Ketiga, isi formulir aplikasi online. Nah ini, isi semua data dengan benar, lengkap, jangan sampai ada yang salah atau nggak konsisten sama dokumen. Harus teliti ya? Banget. Keempat, bayar biaya visa. Siapin kartu kredit biasanya buat bayar biaya aplikasinya. Untuk 2025, estimasinya sekitar AUD 635. Itu sekitar 6 jutaan rupiah lebih lah. Oke, ada biaya aplikasi visanya. Iya. Kelima, medical check up. Nanti Anda akan diminta atau bisa juga proaktif duluan buat periksa kesehatan di panel dokter yang ditunjuk Australia di Indonesia tadi. Hasilnya nanti dikirim langsung sama dokternya ke imigrasi Australia. Oke. Kasih di IMI account atau email apakah visa Anda disetujui atau istilahnya granted atau ditolak. Waktu tunggunya ini bervariasi banget, ada yang cepat beberapa minggu, ada juga yang lebih lama. Wah, prosesnya panjang juga ya. Saya Bagus Panji Adityawan. Dan saya Anindita Arumsari. Ini adalah podcast Lebih Pintar. Membuat kamu menjadi lebih pintar.